bulan Mei. Ada apa sih di bulan Mei? Ada gerhana, double gerhana ya kan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti biasa, nggak lepas dari contekan gue, ya kan? Kita lihat untuk semua zodiak, pengaruhnya apa sih? Kedua gerhana, matahari dan bulan, berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Hai Sats, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita sudah ketukar. Jadi sangat mungkin dan pesannya buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton juga Sun Sign, Moon Sign, dan Rising Sign. Walaupun seperti setiap bulan gue buka 12 kartu, itu spesifiknya untuk Rising Sign, tapi bisa juga digunakan untuk Sun atau Moon karena ini general reading ya, masing-masing punya Sun-Sign yang berbeda ya kan. Dilihat ketiganya, jadi kalian bisa cocok-cocokin dengan situasi kalian. Oke. Untuk yang belum terbiasa nonton Fortune Star 222, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi. Apa sih? Isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan apa itu 12 rumah astrologi, karena gue akan buka itu semua. Jadi sangat bisa membantu kalian untuk paham bagaimana gue baca tarot. Oke? Karena dia selalu gue sesuaikan dengan energi semesta yang ada di bulan yang bersangkutan ya. Karena gue bacain Sagittarius, jadi rumah pertama selalu Sagittarius. Langsung aja ya, gue mulai dengan Lenormand untuk mengetahui fokus dan energi kalian di bulan Mei. Apa sih yang akan terjadi pada Sagittarius? 3 kartu aja, please. Hanya untuk mengingatkan ya, di bulan lalu mungkin juga gue sudah bicara tentang ya biar supaya masuk ke bulan Mei yang agak fluid ya. Itu tanggal 29 Pluto retrograde di Capricorn ya, dan tanggal yang sama, di hari yang sama Merkuri masuk ke Gemini meninggalkan Taurus, dan tanggal 30 ada solar eclipse, yaitu gerhana matahari di Taurus ya. Nanti begitu gue buka tarot, gue jelasin lagi efeknya apa, dampaknya apa. Oke, kita lihat progres kalian sama sebulan ini. 3 kartu aja please untuk Sagittarius, fokus dan energinya, dan apa sih yang akan terjadi untuk Sagittarius. Mana Rider, double face, wow, under the deck, women. Oke. Jantung bacaan kalian, The Rider. The Rider ini dia yang membawa pesan, dia membawa notifikasi akan perubahan yang jelas ya. Letter, notifikasi akan perubahan. Dan di sini ada energi man ya, atau bisa juga dibilang divine masculine atau energi yang Mars. Mars itu di bulan Mei dia masuk seperti biasa gue pakai contekan. Mars masuk ke Aries itu tanggal 24 ya. Jadi dia masih ada di Pisces. Jadi dia masih ada di Pisces. Mungkin ini perubahan tentang lelaki, tentang action yang kalian akan lakukan terhadap lelaki ya, berkaitan bersangkutan dengan lelaki itu sendiri. Mars di Pisces dari akhir April sampai 24 Mei. Artinya di situ ada pengorbanan. Karena bicara Mars di lapaknya Pisces itu sangat emosional ya. Sangat emosional. Mars itu nggak nyaman.
tenggelam bro gitu. Ada Jupiter pula dan Neptune pula di situ, jadi dia agak-agak tenggelam, agak-agak suffering ya. Dan kartu terakhir double faces, di sini ada dualitas ya. Solar eclipse ada, kalian bisa lihat sendiri ya, di dua mukanya itu yang satu ada matahari, yang satu ada bulan. Dan kebetulan solar eclipse gerhana matahari itu bulan dan matahari ada di rumah yang sama, yaitu di Taurus, yang mana buat kalian itu adalah dalam kesehari-harian, dalam kebiasaan kalian sehari-hari, rutinitas untuk kesehatan kalian sendiri dan bagaimana kalian melayani orang lain ya. Yang kalian harus pahami adalah dualitas dari apapun itu, karena segala hal itu ada dua sisinya, termasuk apa yang kalian lakukan itu ada sisi lain dari apapun yang kalian pahami, yakini. Ya, atau ada sifat manipulatif. Anyway, under the deck, alam bawah sadar kalian, women, kalian mencoba mendengarkan intuisi kalian ya, kalian agak sedikit ya, ini energi Venus, divine feminine, yin ya. Ini juga masalah rumah tangga mungkin ya. Kalian lebih mendengarkan intuisi kalian sendiri. Agak sedikit drown itu emosional. Alright, oke, segitu aja untuk bulan Mei buat Sagittarius. Akan ada perubahan, mungkin akan terlihat mana yang mana, siapa yang siapa ya kan, yang sebenarnya selama ini kelihatannya baik ternyata jelek, jahat, yang kelihatannya jahat ternyata baik ya kan. Jadi dualitas itu sendiri yang perlu dipahami, karena apa yang terlihat tidak selalu seperti yang terlihat ya. Kita hidup di dunia Matrix. Oke, lanjut langsung ke Lucky Tarot. Tarotan gue dong. Apa yang Sagittarius perlu ketahui di bulan Mei ini dengan segala pergerakan dan perubahan energi semesta yang ada? Apa dampaknya dalam segala aspek kehidupan Sagittarius? The Star. Rumah pertama ya, The Star. Rumah kedua, The Lovers. Rumah ketiga, The Hermit. Rumah keempat, The Empress. Rumah kelima, The Wheel of Fortune. Rumah keenam, The Tower. Rumah ketujuh, Strength. Rumah ke-8, The Hierophant. Rumah ke-9, The Chariot. Rumah ke-10, Justice. Rumah ke-11, The Emperor. Rumah ke-12, Judgment. Under the deck, The Hangman. Nah, hanya untuk menyegarkan, berangkat dari tanggal 29 April ya, Pluto retrograde di Capricorn, yang mana Capricorn buat Sagittarius atau itu ada di rumah kedua ya. Kalau rumah satunya Sagittarius, rumah kedua pasti Capricorn. Nah, Pluto itu planet transformasi. Retrograde itu bukan artinya planet itu jalan mundur, bukan. Planet itu diam tapi bumi tetap bergerak, jadi seakan-akan planet itu mundur. Nah, retrograde itu hanya memberi kesempatan kita untuk merevisi ya, kilas balik. Dan pada layaknya contoh gini ya, itu ada proses ya, ada proses. Tapi kali ini Pluto retrograde itu dari 24 derajat dari 28 derajat sampai ke 26 derajat. Jadi
belum pernah tuh, belum pernah. Pluto di 28 derajat Capricorn itu baru kemarin ini. Jadi belum pernah dia maju mundur gitu. Belum. Ini baru pertama kalinya dia mundur di derajat sekian. Artinya proses kilas balik itu ya, proses contohnya gini, kayak lu baru masuk ke kamar ke sebuah ruangan yang gelap total. Mata lu butuh membiasakan untuk bisa mengatur cahaya dan melihat lagi. Nah, dalam waktu itu, dalam masa-masa itu, di saat kita tidak bisa melihat apapun, kegelapan, karena Pluto itu adalah penjaga kegelapan itu sendiri ya, God of Hell. Dan dia tentang transformasi juga, tentang perubahan. Nah, biasanya di dalam kegelapan total itu kita meraba-raba. Kalau belum bisa ada yang bisa kita pegang, belum bisa kita lihat, banyak tuh pikiran-pikiran ya kan, biasanya yang kita cemas, takut, tralala itu ya, semuanya biasanya muncul. Apalagi untuk hal-hal yang belum biasa, yang belum pernah ngalamin gitu kan, untuk hal-hal. Nah, itu emang ada prosesnya gitu. Karena seperti setiap zodiak itu ada 30 derajat ya. Maksudnya untuk 12 zodiak, setiap zodiaknya itu 30 derajat untuk bisa beralih ke satu zodiak ke zodiak yang lain. Karena untuk mencapai 360 setiap zodiaknya jadi 30 derajat kan gitu ya. Nah, sekarang di Capricorn itu 28 derajat. Dia mundur sampai 26 derajat. Oke. Ntar 2023 dia masuk ke 29 derajat. Hampir lulus ya. Nah, kita mau hampir masuk ke Pluto, hampir masuk ke Aquarius. Artinya buat kalian ya, rumah kedua di Capricorn itu tentang materi. Materi, segala hal yang sifatnya material ya, harta benda, segala hal yang sifatnya bernilai ya, kasat mata, bernilai, berharga ya, termasuk body kita, jasad kita, itu materi. Jiwa kita mungkin spiritual, tapi materi ya. Nah, di situ kalian dapat the lovers, energinya Gemini. Kalian diminta untuk bercermin ya. Itu rumah kedua itu juga bagaimana kalian menilai dan menghargai diri kalian sendiri ya. Rumah kedua itu rumahnya Taurus originalnya. Secara original itu rumahnya Taurus ya. Dan Taurus itu di bawah planet Venus. Venus itu tentang money, relationship, harmoni, termasuk dengan diri kita sendiri ya, relationship. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Karena Taurus itu juga tentang stabilitas, security ya. Tentang komitmen, tentang nilai, value system ya. Kalian minta untuk bercermin ya. Karena lovers itu energi Gemini, dan di rumahnya Gemini buat Sagittarius ada di rumah 7 di relationship, yang mana kalian diminta untuk strength, kuat. Kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri kalian sendiri ya, untuk tampil ya. Entah itu untuk partnership, business partnership, entah itu personal atau profesional ya. Kalian harus bisa melihat diri kalian sendiri dulu, bercermin. Karena bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri ya. Apapun yang ada, yang kita alami di dalam itu terproyeksikan terhadap sekitar kita. Energi yang seperti apa kita tarik, kita menarik ya. Dan strength ini energi Leo. Jadi kalian diminta untuk menilai, merevisi lagi, kilas balik, merevisi lagi bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri ya. Apa yang menurut kalian berharga. Dan kebetulan tanggal 30 ya, tanggal 30 itu oh iya, dan tanggal 29 itu juga bersamaan ya, Merkuri masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus.
energinya Gemini. Jadi dan Merkuri itu adalah persepsi, mindset, edukasi, pengetahuan, wawasan pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Bagaimana kalian berkomunikasi, ya. Kalian diminta untuk bercermin. Dan Pluto itu fungsinya saat retrograde itu untuk mencari, melihat lagi. Kita akan dihadirkan oleh energi-energi yang kurang lebih sama, mungkin ya energi yang sama, pengulangan ya, mungkin dengan baju, pakaian, wajah yang berbeda gitu, tapi energi tetap sama ya. Untuk bisa melihat gitu, melihat masa lalu yang terjadi sekarang gitu. Okay. Untuk bisa menciptakan perubahan sebagaimana mestinya perubahan. Karena kalau persepsi kita masih persepsi yang lama, bagaimana kita menciptakan sebuah masalah? Nggak mungkin dong kita menciptakan perubahan gitu. Jadi Pluto itu ingin memperlihatkan lagi kembali, energi-energi memperlihatkan kembali supaya kita benar-benar berangkat dengan mindset, point of view yang berbeda dari sebelumnya, untuk menciptakan perubahan yang signifikan gitu kan. Nah, jadi kalian diminta untuk kuat, membangun kepercayaan diri, keyakinan diri dari dalam ya, untuk bisa lebih tampil lagi. Oke, ini energi Leo. Energi Leo. Buat kalian Leo itu ada di travel mungkin. Di rumahnya Leo ada The Chariot. Kalian mencoba, ya kalian akan mendapatkan kemenangan. Ya, kalian akan mendapatkan kemenangan dengan kemampuan kalian mengendalikan dualitas dari dalam diri kalian sendiri. Ya. Sagittarius gitu paling bisa adaptable ya, paling bisa beradaptasi dan paling bisa mempelajari segala situasi. Ya mungkin kalian akan moving forward dengan entah itu relokasi, entah itu travel ya. Di rumahnya Cancer. Itu ada The Hierophant di rumah ke-8. Di rumah ke-8 itu bagaimana kalian berbagi. Itu ada komitmen, ada institusi, ada tradisi. Bagaimana di rumah ke-8 itu bagaimana kalian berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama atau kebersamaan itu sendiri. Ya, ketaatan, kepatuhan, tradisi, nilai-nilai. The Hierophant itu energinya Taurus. Ya. Akan ada mungkin sudah terjadi ya. Di rumahnya Taurus ada The Tower. Ada pecah. Ada sesuatu yang signifikan, perubahan yang signifikan. Ya, sifatnya mendadak dan tiba-tiba dalam keseharian kalian. Ya mungkin nilai-nilai atau komitmen kalian sendiri ya. Kalian memberontak. Kalian mengambil sikap. Atau seseorang mengambil sikap cross-watcher ya. Mengambil sikap untuk melakukan perubahan itu. Karena The Tower itu kalau di deck-deck lain, di kartu-kartu lain, menara setinggi apapun kalau fondasinya nggak kuat ya dia kalau kena petir ya akan roboh gitu. Jadi ada sesuatu yang benar-benar signifikan di situ. Ini energinya Mars di Pisces. Mars di Pisces, yang mana ini juga tentang home, family, dan tradisi. Ya mungkin kalian ingin memulai sesuatu yang baru di rumah ya. Dan di rumah Pisces ini, karena Mars ada di Pisces ya, di rumah Pisces ini kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah pindah rumah ya, entah pernikahan, entah rumah tangga baru, entah itu ini general reading, jadi entah itu ada yang melahirkan mungkin ya. The Empress itu energinya Venus bersama dengan Mars, bersama dengan Neptune dan Jupiter. Wow. Dan
Jadi ya mungkin ada hal yang benar-benar sifatnya shocking ya, mendadak harus terjadi di saat solar eclipse di Taurus. Oke. Itu nggak hanya tanggal 29 gue barusan menjelaskan, tapi juga termasuk solar eclipse itu sendiri. Solar eclipse ya, gerhana matahari, kita masuk ke musim gerhana. Gerhana matahari tanggal 30 April ya di Taurus, gerhana bulan nanti tanggal 16 di Scorpio. Itu sangat oposisi ya, oposisi. Yang mana musim gerhana itu selalu tentang karma lama dan karma baru yang ingin kita ciptakan. Oke. Karena North Nodes, ya, kepala naga itu ada di Taurus. South Nodes itu ekor naga ada di Scorpio. Ya, kalau tahun lalu ada di Gemini sama Sagittarius kan. Nah, untuk 2 tahun ke depan itu ada di Taurus dan Scorpio. Dan ini karma ini selalu tentang menyeimbangkan antara materi dan spiritual. Ya, balancing. Karena Taurus itu elemen tanah, materi. Scorpio itu emosional, water, air. Oke. Langsung aja ke bulan Mei tanggal 2. Tanggal 2 itu ya, Venus masuk ke Aries. Venus masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Rumahnya Aries buat Sagittarius itu ada di rumah kelima. Ya, rumah kelima itu tentang anak-anak, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian bersenang-senang, ya, tentang masa kecil kalian bisa jadi, ya, juga tentang proyek kalian sendiri. Kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Ini energi Jupiter. Jupiter tanggal 3 itu masih ada di Pisces. Dan seperti kalian lihat gambarnya di kartu itu tentang bola, tentang roda sepeda, tapi depannya doang ya, depannya doang. Yang mana artinya adalah bagaimana kalian menentukan arahnya kemana. Jupiter itu selalu melampaui batas-batas beyond, melampaui batas-batas dirinya sendiri. Dan Jupiter itu tentang planet keberuntungan. Jupiter itu tentang berkah spiritual, karma spiritual itu sendiri, ya. Dan dia masuk ke Aries tanggal 10. Nanti kita nyampe ke situ. Yang jelas kalian akan dengan energinya Venus masuk ke situ. Venus itu tentang money, relationship dan harmoni, value system kalian juga. Ya. Kalian mencoba untuk tingkah laku, perbuatan, ya. Kalian lebih firm. Ya. Kalian lebih bersikap untuk mengarahkan, mengambil kendali, ya, mengambil kendali, ya. Nge-channeling gitu, channeling kemana kalian ingin having fun, mengekspresikan diri kalian ke arah mana. Belum. Ya kalian yang memulai sesuatu yang baru sih, project, entah itu project ya, mungkin beberapa dari kalian juga tentang kreativitas, beberapa dari kalian itu tentang anak, kelahiran. Tanggal 6 tanggal 3 Jupiter sextile Pluto retrograde. Sextile itu artinya support. Jupiter ada di Pisces, Pluto retrograde ada di Capricorn. Pisces rumah keempat, home, family dan tradisi. Capricorn ada di rumah kedua tentang materi. Semua itu kembali lagi ke kesadaran kalian sendiri ya. Bagaimana kalian melihat, menilai, menghargai, mencintai diri kalian sendiri secara energi dan frekuensi. Bagaimana kalian menetapkan nilai kalian sendiri, menilai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri.
itu akan menarik apapun itu menjadi kenyataan, mewujud, mematerialisasi. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang kayak gimana? Kalian diminta untuk bercermin lagi-lagi. Right? Yang jelas energi Jupiter, kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru itu, kalian sangat disupport, ya, didukung secara penuh oleh energi Pluto. Jadi materi pun akan terbuka lebar gitu loh. Kalau kalian udah yakin dengan kesadaran kalian sendiri dalam mengukur potensi kalian, potensial kalian sendiri. Apakah itu berdasarkan materi yang kalian miliki atau berdasarkan keahlian yang kalian miliki? Tanggal 10, ya kan, Merkuri retrograde di Gemini. Dan bersama dengan itu Jupiter masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Ya kan? Ini energi Jupiter. The Wheel of Fortune. Berkah itu akan datang kalau kalian, jadi bahasa gini, it's time to manifest. Ini waktunya untuk memanifestasikan, mewujudkan new moon, ya. Go grab it. Energi Jupiter di Aries itu kalian diminta untuk lakukan sesuatu untuk mendapatkan berkahnya. Jangan sampai ketinggalan kereta. Manfaatkan. Jadi kalian harus tahu dulu apa yang kalian ingin dapatkan. Kalau kalian sudah bisa melihat peluang-peluang itu, kemana arah kalian, ya, ambil, jemput bola. No more waiting game. Bukan saatnya untuk menunggu sampai waktunya tepat. Nggak ada. Waktu itu kita yang menentukan, kesadaran kita sendiri yang menentukan. Jupiter di Aries, action. Aries itu yang punya Mars, jadi action untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Go get it, girl. Merkuri tapi retrograde di Gemini. Lagi-lagi Gemini buat Sagittarius ada di rumah ke-7, relationship, ya, strength. Merkuri retrograde pun bagaimana dengan persepsi, mindset kalian, bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, bahkan dengan kakak, adik, ya. Dan segala edukasi atau wawasan yang kalian miliki, pengalaman yang kalian dapatkan dari kalian kecil hingga saat ini, dan termasuk untuk local travel, ya, kalian membantu untuk strength. Kumpulkan semua kepercayaan diri kalian untuk moving forward. Tampil untuk mengambil berkah kalian. Kesempatan dan peluang itu ambil. Oke, manifestasikan, wujudkan, realisasikan. Ngerti lah. Tapi di Gemini itu juga, ya, ada Lilith yang udah di ujung tuh. Lilith itu tentang segala hal yang kita tekan. Dia akan masuk ke Cancer. Di bulan Mei ini juga dia masuk ke Cancer. Artinya kalian mencoba untuk lebih menjaga, ya, batasan-batasan di dalam yang namanya milik bersama. Dalam kebersamaan itu kalian mulai mengkontrol, ya, tidak menyalahgunakan kuasa atau power, ya, dan mulai memberikan batasan-batasan. Karena sekali kita membatasi diri kita, kita juga membatasi orang lain. Kita tahu batasannya gitu. Nah, karena Sagittarius itu sebenarnya rule planetnya adalah Jupiter, ya. Jupiter itu memang selalu beyond. Dia kadang nggak kenal batas. Entah kalian yang suka expansion, ya, yang nggak kenal batas, atau kalian membiarkan orang lain yang tidak punya batas terhadap diri kalian, podo wae.
Energi itu dua arah sifatnya, nggak ada searah. Dan kalau kita membiarkan itu searah, namanya nggak balance. Ada yang sakit aja gitu. Nah di Gemini juga 24 derajat itu ada Ceres. Ceres itu asteroid ya. Yang mana Ceres itu yang punya Taurus. Ceres itu energinya tentang suffering, tentang angry, tentang kemarahan, kesedihan, derita gitu. Tentang juga agrikultur, sisi baiknya agrikultur. Karena ini ada di relationship, mungkin ya untuk Sagittarius kalian mencoba untuk bertahan dalam derita itu sendiri dengan relationship kalian. Ya gue saranin untuk fokus pada tanaman atau makanan ya, karena sisi dualitas itu ya. Dari Ceres itu adalah agrikultur, tanaman, pertanian ya, makanan, food supply ya. Arahnya sama untuk bisa mengebalancein itu, karena lagi-lagi nature gitu ya, alam itu bisa mengembalikan, bahkan mengembalikan kita ke sejatinya kita sendiri, menetralisir kembali ke alam, untuk menetralisir energi kita sendiri, untuk kembali sejatinya kita, nggak lagi kondisikan atau terkontaminasi oleh energi yang bukan kita, yang bukan kalian. Okay? Tanggal 16 teralala gerhana bulan di Scorpio. Gerhana bulan itu karena bulan moon ya, itu sangat emosional, dan dia di Scorpio. Scorpio itu jago banget mendramatisir, segala sesuatu, dan dramatisirnya bisa jadi langsung tindakan soalnya. Okay. Emosionalnya, dan memang Scorpio itu sendiri di bawah planet Mars, juga Pluto itu sendiri. Okay. Nah Scorpio buat kalian Saji ya. Scorpio itu ada di rumah ke-12, rumah karma, ending, closure, alam bawah sadar, juga tentang keyakinan atau kepercayaan yang membatasi diri kalian sendiri, yang mungkin kalian tidak sadari. Itu rumah ke-12. Dan di Scorpio itu ada South Nodes, lagi-lagi ya, ekor naga yang kalian paham bener. Jadi kebiasaan-kebiasaan kalian yang mungkin kalian gak sadari, karena memang kalian dididik seperti itu. Nah itu yang kalian harus tinggalkan untuk menuju ke Taurus. Taurus itu North Nodes, di mana destiny atau tujuan arahnya ya buat kalian itu ya ini the tower, perubahan yang signifikan dalam kebiasaan kalian, dalam rutinitas kalian sehari-hari, dan itu untuk kesehatan kalian sendiri, termasuk bagaimana kalian melayani orang lain. Dan di rumahnya Scorpio kalian dapat apa? Judgment, energinya Scorpio itu sendiri. Itu energinya Pluto, judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun itu ya, situasi kalian yang ngerti ya, dengan persepsi yang berbeda, dengan approach yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya kalian pernah menilai sesuatu itu baik, kali ini ternyata salah ya. Ternyata kalian salah menilai. Selama ini kalian menilai jahat, ternyata baik gitu kan. Dualitas, double face. Tidak segalanya itu terlihat seperti apa yang kita lihat. Matrix world. Nah, ini kalian yang minta untuk menyadari itu.
bagaimana kalian menilai, penilaian kalian sendiri terhadap apapun yang terjadi pada diri kalian itu adalah sebab dan akibat dari persepsi kalian sendiri, persepsi kita sendiri. Di itu agak-agak dalam ya, agak-agak dalam. Tanggal 20 matahari meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Ada kebenaran, ada kebahagiaan, ada pencerahan masuk ke relationship dan partnership. Mungkin kalian akan tampil, kalian akan dapat kesempatan atau peluang untuk new partnership, entah itu personal, entah itu profesional ya. Kalau kalian berani, kalian punya nyali cukup, punya kepercayaan diri yang cukup besar untuk grab it, untuk mengambilnya, untuk bertindak. Oke. Karena Jupiter ada di Aries loh. Tanggal 22 ya, Merkuri masih retrograde sampai balik ke Taurus. Kalian ingatkan lagi perubahan-perubahan yang kalian ingin lakukan. Persepsi yang seperti apa sih? Mindset yang kayak gimana sih? Selama ini gue kerjakan ya. Kalian melakukan segala sesuatu itu dengan persepsi yang seperti apa? Karena retrograde Merkurinya kan. Nilai-nilai yang apa? Idealisme yang seperti apa? Ideologi yang kayak apa sih? Yang mendasari apapun yang kalian biasanya kalian lakukan itu berdasarkan apa? Nilai-nilai apa? Udah saatnya kalian berubah, karena kadang idealisme kita itu yang membatasi perilaku kita sendiri dalam ya, seperti contoh gini, kalian menginginkan sesuatu, kalian bikin rencana atau lalalala gitu kan, yang di luar rencana itu, rencana yang kalian buat, kalian tepis semua ya. Karena nggak sesuai rencana kalian. Padahal itu peluangnya banyak banget tuh dari mereka-mereka yang di luar rencana kalian. Itu kalian tepis semua berdasarkan nilai-nilai, karena kalian memegang nilai-nilai dan ideologi yang kalian sudah tetapkan gitu. Well, God works in a mysterious way gitu. Pun semesta berfungsi dengan cara yang tidak kita ketahui, apalagi kita rencanakan, right? Tanggal ya, termasuk ini bagaimana nilai-nilai itu sendiri ya, persepsi kalian akan nilai-nilai yang kalian pegang. Tanggal 24 Mars masuk Aries. You know what you do. Jadi akhir bulan kalian sudah mulai tahu arahnya kemana, kalian akan lakukan apa yang kalian harus lakukan, kemana kalian harus berjalan, mungkin tanpa rencana kan, tanpa tujuan mungkin, tapi yang jelas kalian tahu. Kalian tahu arahnya mana. Tanggal 28 Venus masuk ke Taurus, balik ke rumahnya, pulang ke rumahnya ya. Jadi di saat kalian sudah yakin, bulat, dengan tekad yang bulat gitu, kemana kalian ingin melangkah, bagaimana kalian ingin melakukan ya. Venus itu tentang money, relationship, jadi ada happiness di situ ya. Di dalam keseharian kalian seperti magnet gitu lah. Oke. Tanggal 30 New Moon di Gemini. Kalian siap menjalin raport relationship yang baru, partnership yang baru. Kalian siap memanifestasikan itu. Tapi sekarang alam bawah sadar kalian, Hangman, sesuatu yang sudah berakhir tapi kalian belum akhiri.
masih ada ketergantungan atau ada yang bergantung. Anyway, ini energi Pisces. Pisces di mana home, family, dan tradisi. Yang kalian ingin, bagaimana kalian ingin memulai sesuatu yang baru kalau yang lama belum kalian tinggalkan. Kalian kayak rumah aja nih, rumah ya, kalian punya 2 rumah, umpamanya gitu ya. Kalian nggak bisa ada di 2 tempat, satu harus ditinggalkan, meninggalkan atau tinggalkan. Judulnya stay. Cuma satu yang bisa kalian stay. Ya mungkin kalian pindah-pindah, tetap kalian nggak bisa membagi 2 jasad kalian sendiri. Secara energi kalian mumet gitu aja lah kalau kalian mau mulai dua-duanya gitu. Itu karma. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau memang ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian butuh personal reading, entah itu untuk bisnis, perusahaan, atau bahkan relationship ya, atau sekedar karir, silakan hubungin gue dan ada tertulis di box description di bawah itu ya bagaimana kontak gue.